Doa novena masa Prapaskah hari ke-7. Mohon ketaatan sejati kepada kehendak Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur kami haturkan kepadamu atas semua berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu atas anugerah masa Prapaskah yang mulai kami jalani. Masa yang sangat berahmat bagi kami untuk merenungkan dosa dan kesalahan kami, menyesalinya, dan meniatkan diri untuk bertobat. Semoga kami dapat mencontohi teladan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami juga memohon kepadamu, semoga Engkau memberkati kami sepanjang masa Prapaskah ini dengan rahmat-Mu yang kami panjatkan dalam novena ini. Bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh mengikuti novena ini dari awal sampai akhir, sehingga kami dapat memperoleh rahmat berlimpah dari-Mu. Ya Bapa, kami memuji dan memuliakan Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Novena hari ke-7 dengan tema Mohon ketaatan sejati kepada kehendak Tuhan. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjalani masa Prapaskah. Kami mohon kepadamu, semoga Bapa meneguhkan kami untuk taat pada kehendak Bapa, meski kami harus memikul salib kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami dan teguhkanlah kami dengan firman-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 14 ayat 32 sampai 36. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil tadi mengisahkan tentang pergumulan Yesus yang sangat berat. Yesus bergumul dalam doa dan mencurahkan isi hatinya kepada Bapa dalam surga. Yesus mengetahui bahwa salib telah menantinya. Ia mengetahui bahwa penderitaan
dan kematian dirinya akan segera tiba. Yesus mengalami situasi yang sangat menakutkan dan gentar. Bahkan Yesus ingin rasanya mau mati saja, membayangkan saat yang akan ia hadapi. Meski demikian, ia tetap taat kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah ia menebus dosa manusia melalui sengsara, disalibkan, dan wafat di kayu salib. Yang paling utama bagi Yesus adalah ketaatan sejati kepada Bapa. Ketaatan sejati adalah ketaatan yang harus diuji melalui penderitaan. Kita bisa belajar dari ketaatan sejati dari Tuhan Yesus. Apakah selama ini kita telah taat kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya? Kehendak Tuhan kepada kita adalah menjalani panggilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dalam menjalani panggilan kita masing-masing, tentu ada salib dan derita. Apakah kita tetap setia pada panggilan kita meski harus menghadapi salib dan derita? Mari kita belajar dari ketaatan sejati Tuhan Yesus tadi. Barangkali kita juga mengalami bahwa salib sangat berat dan membuat kita ingin menyerah karena rasanya mau mati saja. Yesus mengajarkan kepada kita untuk berani memikul salib kehidupan kita dengan tetap melihatnya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Bapa. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa bukan kehendak kita yang diutamakan, tetapi kehendak Bapa dalam surga. Inilah ketaatan yang sejati. Maka mari kita pikul salib dalam kehidupan kita dengan sabar dan iman yang mendalam untuk menerimanya dan belajar dari Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku, Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana ia bisa menerima situasi berat ini. Ia menerima situasi berat ini melalui doanya yang mendalam. Ia berdoa mohon kekuatan dari Bapa untuk menerima situasi ini. Doa adalah sumber kekuatan bagi Yesus. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Bapa dalam doa di Taman Getsemani. Bila kita mengalami situasi berat dalam kehidupan kita, mari kita juga mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Doa adalah sumber kekuatan kita. Kekuatan yang kita peroleh melalui doa-doa kita akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa dengan taat melalui panggilan kita masing-masing. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa ketaatan sejati adalah ketaatan untuk mengikuti kehendak Bapa meski melalui penderitaan dan salib. Sebagaimana Tuhan Yesus percaya bahwa Bapa mempunyai rencana yang lebih besar dari jalan ketaatan yang sulit, demikian pun kita percaya bahwa Bapa mempunyai rencana yang lebih besar pula untuk kita juga di jalan ketaatan yang sulit. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah Putra Allah yang telah mengosongkan diri dengan menjadi hamba untuk menebus dosa dan kesalahan kami.
Pada masa Prapaskah ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Isilah diri dan hidup kami dengan ketaatan sejati kepada kehendak Bapa dan ketekunan untuk melaksanakan ajaran dan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa dalam persatuan dengan Bunda Maria, Ibumu, memohon ketaatan sejati kepada kehendak Bapa. Kami memohon ini untuk kami, keluarga kami, dan semua keluarga di dunia. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk intensi kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau menganugerahkan masa Prapaskah sebagai masa supaya kami belajar taat kepadamu. Kami berterima kasih pula karena Engkau mengajarkan kepada kami melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, bagaimana seharusnya taat pada kehendak-Mu. Bantulah kami untuk mengisi masa Prapaskah ini, belajar menjadi pribadi yang taat kepada kehendak-Mu melalui panggilan dan tugas yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, anugerahkanlah kepada kami rahmat ketaatan sejati pada kehendak-Mu. Anugerahkanlah rahmat ini kepada diri kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.